Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah ketika dunia sudah jadi tukang sihir yang lebih kuat dari Harut dan Marut. Seseorang gampang terpikat dan tersibukkan oleh dunia ini, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai tukang sihir yang lebih kuat daripada Harut dan Marut. Imam Al-Ghazali menasihati seseorang akan terbebas dari sihir itu jika orang tersebut menyelenggarakan pengawasan yang paling ketat terhadap dirinya. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia ini adalah sebuah panggung atau pasar yang disinggahi oleh para musafir di tengah perjalanannya ke tempat lain. Disinilah mereka membekali diri dengan berbagai perbekalan untuk perjalanan itu. Jelasnya, di sini, manusia dengan menggunakan indera-indera jasmaniahnya memperoleh sejumlah pengetahuan tentang karya-karya Allah, serta melalui karya-karya tersebut tentang Allah sendiri, ujar Imam Al-Ghazali dalam bukunya berjudul The Alchemy of Happiness dan diterjemahkan Haidar Bagir menjadi Kimia Kebahagiaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, suatu pandangan tentangnya akan menentukan kebahagiaan masa depannya. Untuk memperoleh pengetahuan inilah roh manusia diturunkan ke alam air dan lempung ini. Selama indera-inderanya masih tinggal bersamanya, dikatakan bahwa ia berada di alam ini. Jika kesemuanya itu pergi dan hanya sifat-sifat esensinya saja yang tinggal, dikatakan ia telah pergi ke alam lain. Sementara manusia berada di dunia ini dan dua hal yang perlu baginya. Pertama, perlindungan dan pemeliharaan jiwanya. Kedua, perawatan dan pemeliharaan jasadnya. Pemeliharaan yang tepat atas jiwanya adalah pengetahuan dan cinta akan Tuhan. Terserap ke dalam kecintaan akan segala sesuatu selain Allah berarti keruntuhan jiwa. Jasad bisa dikatakan sebagai sekedar hewan tunggangan jiwa dan musnah, sementara jiwa terus abadi. Jiwa mesti merawat badan, persis sebagaimana seorang peziarah dalam perjalanannya ke Mekah merawat ontanya. Tetapi jika sang peziarah menghabiskan waktunya untuk memberi makan dan menghiasi ontanya, kafilah pun akan meninggalkannya dan ia akan mati di padang pasir. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan-kebutuhan jasmaniah manusia itu sederhana saja, hanya terdiri dari tiga hal: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tetapi nafsu-nafsu jasmaniah yang tertanam di dalam dirinya dan keinginan untuk memenuhinya cenderung untuk memberontak melawan nalar yang lebih belakangan tumbuh dari nafsu-nafsu itu. Sesuai dengan itu, mereka perlu dikekang dan dikendalikan dengan hukum-hukum Tuhan yang disebarkan oleh para nabi. Sedangkan mengenai dunia yang mesti kita garap, kata Imam Al-Ghazali, kita dapati ia terkelompokkan dalam tiga bagian: hewan, tumbuhan, dan barang tambah. Produk-produk dari ketiganya terus-menerus dibutuhkan oleh manusia dan telah mengembangkan tiga pekerjaan besar: pekerjaan para penenun, pembangun, dan pekerja logam. Sekali lagi, semuanya itu memiliki banyak cabang yang lebih rendah seperti penjahit, tukang batu, dan tukang besi. Tidak ada daripadanya yang bisa sama sekali bebas dari yang lain, ujarnya. Hal ini menimbulkan berbagai macam hubungan perdagangan
dan seringkali mengakibatkan kebencian, iri hati, cemburu, dan lain-lain penyakit jiwa. Karenanya, timbullah pertengkaran dan perselisihan. Kebutuhan akan pemerintahan politik dan sipil serta ilmu hukum. Demikianlah pekerjaan-pekerjaan dan bisnis-bisnis di dunia ini telah menjadi semakin rumit dan menimbulkan kekacauan. Sebab utamanya adalah manusia telah lupa bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sebenarnya hanya 3: pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dan bahwa kesemuanya itu ada hanya menjadikan jasad sebagai kendaraan yang layak bagi jiwa di dalam perjalanannya menuju dunia berikutnya. Mereka terjerumus ke dalam kesalahan yang sama sebagaimana sang peziarah menuju Mekah karena melupakan tujuan ziarah dan dirinya sendiri, terpaksa menghabiskan seluruh waktunya untuk memberi makan dan menghiasi ontanya. Demikianlah kisah ketika dunia sudah menjadi tukang sihir yang lebih kuat dari Harut dan Marut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.